Waalaikumsalam, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing dulu ya. Ketua kelas pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu setelah berdiskusi, siswa mampu menemukan hubungan antara bentuk dan fungsi dari bagian tubuh pada tumbuhan bunga sepatu dengan baik. Setelah itu, melakukan observasi, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi bagian tumbuhan bunga sepatu dengan baik. Nah, bunga sepatu adalah tanaman semak yang berasal dari Asia Timur dan biasa banyak digunakan sebagai tanaman hias di daerah tropis atau subtropis. Bunga sepatu termasuk dalam kegiatan kategori bunga lengkap yang memiliki bagian utama, yaitu benang putih atau benang sari. Kembang sepatu memiliki 5 buah putih dan benang sari yang berwarna kuning berjumlah dari 10. Daun mahkota bunga umumnya berwarna-warni dan beraroma. Bunga kembang sepatu biasanya berwarna merah dan kelopak bunga berwarna hijau. Dasar bunga pada kembang sepatu merupakan tempat bercolok putih pada benang sari, daun mahkota, dan kelopak bunga. Tatan bunga kembang sepatu yaitu terletak atau muncul pada organ-organ pohon. Kembang sepatu terletak pada muncul di ketiak daun. Bagian sarinya berkelas 1 atau benang sari bertungkal 1, yaitu jika semua tangkai sari pada bunga terletak menjadi satu merupakan suatu bekas yang tengahnya berongga dan hanya bagian ujung tangkai sari yang mendukung kepala sari saja yang masih bebas atau satu sama lain. Nah, ini contohnya. Contoh dari bunga kembang sepatu. Di situ ada mahkota, benang sari. Nah, benang sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, kelopak. Nah, kepala putih ini adalah bagian fiktif pada bunga, di mana bakal buah dan bakal biji berada. Putih berbentuk seperti botol yang lehernya lurus dan panjang. Nah, ini dia kepala putihnya. Sudah itu ada juga namanya benang sari. Benang sari. Benang sari itu berfungsi untuk menghasilkan serbuk sari, maka kepala sari fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan serbuk sari, bunga dan juga berfungsi untuk melepaskan serbuk sari tersebut. Nah, ini dia benang sarinya kan. Nah, yang selanjutnya itu ada mahkota. Mahkota ini memiliki warna yang mencolok dan bervariasi. Fungsi utama mahkota ini adalah untuk melihat hewan serangga berperan penting dalam melakukan proses penyerbukan. Nah, ini dia mahkotanya. Sesudah itu ada namanya kelopak bunga. Kelopak bunga. Kelopak bunga ini dilindungi oleh bangunan seperti daun yang berwarna hijau yang disebut dengan kelopak daun. Ketika bunga mulai mekar, daun-daun kelopak berada di luar atau di bawah mahkota. Jadi fungsi dari kelopak ini yaitu melindungi mahkota bunga saat masih kuncup atau belum mekar. Sesudah itu ada juga yang namanya indung telur. Indung telur. Indung telur itu disebut juga dengan bakal buah.
bakal buah. Ini dia, bakal buah. Nah, di situ bagian dari organ kelamin betina. Indung telur berfungsi untuk melindungi bakal biji. Nah, bakal biji ini melindungi dan menjadi tempat bersemayamnya sel telur. Dan itu ada juga tangkai bunga. Tangkai bunga itu adalah cadang terakhir yang mendukung bunga, berfungsi sebagai tempat kedudukannya bunga. Nah, sampai di situ pembelajaran kita hari ini. Apakah anak-anak ibu mengerti? Nah, nih lihat. Ada mahkota, ada kepala sari, benang sari, kepala putih. Nah, di sini sudah menjelaskan tentang bunga kembang sepatu. Baiklah. Jika anak-anak ibu sudah mengerti, ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.